Ya, jadi untuk kelas 7A sampai kelas 7D, Bu Guru yang ngajar matematika ya. Nama Bu Guru Siti Ermayanti, cukup kalian panggil Bu Emma saja. Jadi hari ini kita akan mulai belajar matematika dengan materi bilangan bulat. Ya, Bu Guru langsung saja menjelaskan. Bilangan bulat itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya bilangan asli atau simbolnya N besar. Itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua ada namanya bilangan cacah, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya bilangan bulat. Simbolnya Z besar. Ini ada terdiri dari bilangan negatif, kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat positif ya. Kemudian ada juga bilangan genap ya. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau bilangan ganjil itu berarti dari angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan satu lagi juga ada juga yang namanya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Apa itu? Misalkan angka 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan angka 2. Berikutnya angka 3 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Kemudian 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke, kita lanjut materi yang kedua ya, mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan dua contoh, yaitu mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, Bu Guru di sini punya bilangan 3, 5, negatif 1, 0 dan negatif 3. Kalau dari yang terkecil berarti kita mulai dari sebelah kiri 0 ya. Nah, di sini paling kecil berarti adalah negatif 3. Kemudian setelah negatif 3 itu ada negatif 1. Habis negatif 1 kemudian angka 0, kemudian angka 3 dan yang paling besar adalah angka 5. Jadi di sini semakin ke kiri ya, nilainya akan semakin kecil. Dan kalau dia semakin ke kanan otomatis nilainya akan semakin besar. Kemudian contoh yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini Bu Guru punya bilangan 4, negatif 5, 1, negatif 2, negatif 4 dan 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut bahas operasi bilangan bulat ya. Yang pertama Bu Guru akan jelaskan tentang operasi penjumlahan. Nah, di sini Bu Guru punya 4 contoh soal yang berbeda. Yang pertama 2 ditambah 3. Nah, supaya lebih cepat kalian memahami, Bu Guru akan jelaskan dengan garis bilangan ya. Angka 2 itu berarti positif ya, otomatis kita dari 0 ke kanan ya sebanyak 2 langkah, berarti 1, 2 ya. Nah, ini adalah 2, kemudian ditambah 3, ditambah ya, berarti otomatis kita ke kanan 3 langkah dari angka 2 ya, bukan dari 0. Berarti di sini 1, 2, 3. Kita tarik tanda panah ya. Ini tadi adalah plus 3, maka kita bisa tarik kesimpulan hasilnya itu adalah 5 ya. Sehingga di sini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang kedua 2 ditambah negatif 3 ya. Berarti di sini ya 2 kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti ke kiri ya. Berarti di sini 1, 2, 3 ya. Di sini adalah tadi 2,
Kemudian di sini adalah plus negatif 3 ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 ya. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian soal yang ketiga, negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 berarti ke kiri ya, 2 langkah, 1, 2 ya, ini negatif 2. Kemudian ditambah 3 berarti 3 langkah ke kanan ya, 1, 2, 3. Berarti dari angka negatif 2 ke angka 1. Di sini adalah tadi plus 3. Sehingga hasilnya adalah positif 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif 1 ya. Kemudian yang keempat, negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri dari 0 ya. Kemudian ditambah negatif 3 ya. Berarti di sini kita tambahkan 3 langkah ke kiri ya. Sini negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. 1, 2, 3. Berarti dari angka negatif 2 ke negatif 5 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 5 ya. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Operasi pengurangan ya. Di sini Bu Guru juga punya 4 contoh soal yang berbeda. 5 dikurang 2 ya. Berarti kita dari 0 ke angka 5 dulu ya. Kemudian dikurang 2. Dikurang 2 berarti dia ke kiri sebanyak 2 langkah. Dari angka 5, 1, 2, berarti dari angka 5 ke angka 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 3. Ya. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, negatif 5 dikurang 2. Negatif 5 berarti dari angka 0 ke kiri. Berarti dari angka 0 ke negatif 5. Dikurang 2 berarti kita ke kiri dari angka 5 sebanyak 2 langkah ya. Berarti dari negatif 5 ke negatif 7. Sehingga di sini hasilnya itu adalah negatif 7. Negatif 5 dikurang 2 sama dengan negatif 7. Ya. 3 ya, di sini ada 5 dikurang negatif 2. Nah, yang ini kita rubah dulu ya. Negatif ketemu negatif jadi plus. Sehingga ini menjadi 5 ditambah 2 ya. 5 tambah 2 berarti dari angka 0 ke angka 5 ya. Kemudian ditambah 2 berarti dari angka 5 ke angka 7. Sehingga hasilnya adalah 5 dikurang negatif 2 itu adalah sama dengan 7. Yang keempat sama juga seperti nomor 3 tadi. Negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, ini kita rubah dulu ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga di sini negatif 5 ditambah 2. Sekarang kita hitung. Negatif 5 berarti dari angka 0 ke negatif 5. Kemudian ditambah 2 berarti kita ke kanan sebanyak 2 langkah. Berarti dari negatif 5 ke negatif 3. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 3. Maka negatif 5 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 3. Sudah jelas ya? Kemudian perkalian. Nah, perkalian. Guru rasa kalian sudah pandai waktu SD ya. Kita langsung saja, kalau tandanya sama positif, otomatis hasilnya positif ya. 2 kali 2 berarti 8. Kemudian di sini 2 kali negatif 4. Kalau perkalian dengan tanda berbeda, otomatis nilainya adalah negatif. Sehingga di sini 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Negatif 2 dikali 4
perkalian bilangan negatif dengan positif, otomatis hasilnya negatif. Maka negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8. Dan yang terakhir, negatif dengan negatif positif, ya. Sehingga min 2 dikali min 4 adalah 8. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan, ya. Kalau tandanya sama, ya, plus kali plus maupun negatif kali negatif, di sini adalah hasilnya positif, ya. Kalau yang ini, ya, positif dikali negatif dengan negatif kali positif, ya, hasilnya negatif. Intinya kalau tandanya sama, plus kali plus, min dengan min, positif. Kalau dia berbeda, tandanya otomatis negatif. Terakhir, pembagian. Nah, pembagian ini sama dengan perkalian, ya. Kalau tandanya positif berarti langsung, nah, hasilnya pasti positif. 6 bagi 2 berarti positif 3. 6 dibagi min 2 otomatis hasilnya negatif. Berarti di sini negatif 3. Negatif 6 dibagi 2 juga sama, ini hasilnya negatif 3. Negatif dibagi negatif positif, maka negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan positif 3, ya. Ini positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, ini hasilnya positif. Kemudian yang ini positif bagi negatif atau negatif bagi positif, ini hasilnya adalah negatif. Ya, sudah jelas anak-anak, ya. Untuk materi selengkapnya nanti Bu Guru akan share di Classroom. Jadi kalian wajib download Classroom, ya. Sekian dari Guru, terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa.